Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan nikmat sehat pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Eka Kausarwardana MPD dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Baik, langsung saja pada presentasi siang ini yang dibawakan oleh kelompok 4 IPS yang berjumlah 4 anggota, yaitu yang pertama, Hendriani, Nur Asriani, Neni Aryani, dan saya sendiri Itnawati sebagai moderator. Baik, adapun materi yang akan dibahas yaitu proses dan hasil pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Terdiri dari 4 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, prosedur pelaksanaan. Kemudian bab kedua yaitu dasar teori. Dasar teori yang terdiri dari pengertian evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Yang kedua, tes hasil belajar evaluasi, dan terakhir yaitu teknik analisis butir soal. Kemudian bab ketiga yaitu uji coba butir soal yang terdiri dari 3 sub. Yang pertama yaitu tempat dan waktu uji coba, yang kedua subjek dan objek uji coba, yang ketiga teknik pengumpulan data. Kemudian yang terakhir yaitu bab 4 hasil analisis butir soal. Baik, selanjutnya untuk pemateri pertama silahkan kepada Hendriani untuk menjelaskan materinya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan latar belakang. Baik, evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran karena evaluasi merupakan alat ukur atau proses untuk mengetahui tingkat pencapaian yang telah dicapai peserta didik atas bahan-bahan ajar materi yang telah disampaikan. Evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan oleh kalangan peneliti akademis, pendidik pun dalam hal ini mempunyai tanggung jawab dan hak yang sama seperti yang dijabarkan dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 58 ayat 1 bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar. Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan suatu proses untuk pengumpulan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian dan tujuan pembelajaran serta mengetahui apakah proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan tujuannya. Pada umumnya, hasil belajar dinilai dari tes, baik tes uraian maupun tes objektif seperti pilihan ganda. Salah satu caranya ialah dengan menilai hasil utama dalam mengadakan tes untuk mengukur hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. Dan untuk menilai hasil belajar tersebut tentunya diperlukan suatu bentuk tes yang baik dan memenuhi syarat untuk digunakan. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, untuk mengidentifikasi sosial yang baik, kurang baik, dan soal yang tidak baik. Dengan analisis soal dapat diperoleh informasi tentang baik atau tidaknya sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi taraf kesukaran soal-soal sehingga seleksi soal-soal dapat dilakukan sesuai dengan bentuk akhir tes. Yang keempat, untuk mengidentifikasi daya perbedaan sosial. Yang kelima, untuk menentukan banyaknya soal masing-masing bagian tes dan
keseluruhan bentuk akhir tes. Nah, adapun juga prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, membuat kisi-kisi. Kedua, menyusun soal. Yang ketiga, melaksanakan uji coba. Yang keempat, menganalisis uji coba. Yang kelima, mengambil kesimpulan terhadap analisis. Dan yang keenam, menyusun laporan hasil uji coba. Baik, hanya itu yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hendriani. Selanjutnya kepada pemateri kedua yaitu Nur Astirani. Silahkan Nur Astirani untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Berikutnya di sini akan membahas tentang pengertian evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Yang pertama, pengertian evaluasi. Lessinger mendefinisikan evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan prestasi nyata yang dicapai. Yang kedua, pengertian pengukuran. Menurut Cangelosi, yang dimaksud dengan pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengukuran bidang pendidikan berarti mengukur atribut dan karakteristik dari peserta didik. Lalu yang ketiga di sini ada pengertian penilaian. Penilaian merupakan istilah umum yang mencakup semua metode yang digunakan untuk menilai hasil tes peserta didik. Menurut Haryati, penelitian merupakan istilah yang mencakup semua metode yang biasanya dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik dengan cara menilai kerja untuk individu, peserta didik, atau kelompok. Selanjutnya, tes hasil belajar evaluasi. Menurut Sumardi Surbaya, tes adalah pernyataan-pernyataan yang harus dijawab dan perintah-perintah yang harus dijalankan. Yang mendasarkannya harus bagaimana tes menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan perintah itu. Penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan standar atau tes lainnya. Yang pertama, ciri-ciri tes yang baik. Suatu tes yang dikatakan sebagai ukur jika dapat memenuhi syarat-syarat tes yang baik. Di antaranya syarat-syarat tes tersebut ialah yang pertama, reliabilitas. Reliabilitas dapat diartikan dengan konsistensi. Suatu instrumen evaluasi dikatakan memenuhi nilai reliabilitas tinggi apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Yang kedua ada validitas. Sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Istilah valid, sukar, dicari gantinya. Ada istilah baru, sahih, sehingga validitas diganti dengan kesahihannya. Selanjutnya, yang ketiga ada objektivitas. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Yang keempat, kepraktisan. Sebuah tes dikatakan memiliki kepraktisan yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah dimengerti. Yang kelima, ada ekonomis. Dimaksud dengan ekonomis berarti pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Baru yang kedua di sini ada langkah-langkah penyusunan tes. Dalam melakukan suatu tes perlu dilakukan beberapa tahapan. Dan untuk melakukan penyiapan perangkat tes, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama menetapkan tujuan tes, yang kedua analisis kurikulum, yang ketiga analisis buku pelajaran, yang keempat menentukan kisi-kisi. Selanjutnya, yang ketiga ada bentuk tes. Bentuk tes secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama tes subjektif. Tes subjektif adalah suatu bentuk pernyataan yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk uraian atau esai dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua ada tes objektif. Tes objektif adalah tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh peserta didik dengan memilih salah satu di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan, atau dengan menuliskan jawaban dengan memilih kode-kode tertentu yang mewakili alternatif-alternatif jawaban yang telah disediakan.
tes objektif dapat digolongkan menjadi yang pertama, tes objektif bentuk benar salah, tes objektif bentuk menjodohkan, yang ketiga tes objektif bentuk melengkapi, yang keempat tes objektif bentuk isian singkat, dan yang terakhir tes objektif untuk pilihan ganda. Selanjutnya, teknik analisis butir soal. Secara umum, analisis butir soal meliputi yang pertama, analisis validitas. Di sini ada rumusnya yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Keterangannya adalah X adalah skor mentah perubah X, Y adalah jumlah mentah perubah Y, N adalah jumlah peserta didik, dan RXY adalah koefisien kolerasi antara X dan Y. Lalu yang kedua ada analisis reliabilitas. Rumusnya, rumus KR20 sebagai berikut, yaitu di sini ada rumusnya R11 sama dengan buka kurung N dibagi N dikurang 1 dikali S2 dikurang sigma PQ dibagi S2. Keterangannya adalah S11 adalah reliabilitas tes secara keseluruhan, N adalah banyaknya item, P adalah proporsi subjek yang menjawab benar, Q adalah proporsi subjek yang menjawab salah. Sigma X PQ adalah jumlah hasil perkalian P dan Q. S2, S kuadrat adalah standar deviasi dari tes. Standar deviasi adalah akar variasi. Lalu ada rumus dari S kuadrat yaitu sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikurang N dibagi N. Keterangannya adalah sigma X kuadrat adalah standar deviasi dari tes. Sigma X kuadrat adalah kuadrat jumlah skor yang diperoleh siswa. Sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat skor yang diperoleh oleh siswa, dan N adalah banyaknya subjek pengikut tes. Selanjutnya, yang selanjutnya teknik analisis butir soal, yaitu yang ketiga teknik taraf kesukaran. Rumusnya adalah P sama dengan B per N. Keterangannya P adalah tingkat kesukaran, B jumlah peserta yang menjawab benar, N adalah jumlah peserta tes. Dengan kriteria P lebih dari 0,75 dianggap mudah, dan yang kedua 0,25 kurang dari sama dengan P, kurang dari sama dengan 0,75 dianggap sedang. Dan yang terakhir ada P kurang dari 0,25 dianggap sulit. Itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan lagi. Maaf Irna, masih di mute. Oh ya, mohon maaf. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Baik, maaf saya ulang. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Nur Asriani. Selanjutnya kepada pemateri ketiga yaitu Neni Aryani. Silahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, teknik analisis butir soal. Yang keempat yaitu analisis daya pembeda dengan rumus RPB sama dengan dalam kurung XI dikurang X dibagi SX akar FI dibagi 1 dikurang FI. Keterangan RPB koefisien korelasi poin di serial XI yaitu rata X untuk peserta yang menjawab benar item atau butir soal. X yaitu rata skor X, S yaitu standar deviasi, FI yaitu proporsi peserta tes yang menjawab benar butir item atau butir soal. Kriteria dari analisis daya pembeda yaitu apabila RPBIS kurang dari sama dengan 0 maka tidak baik. RPBIS kurang dari 0,20 maka cukup. RPBIS kurang dari 0,40 maka sedang. RPBIS kurang dari sama dengan 0,70 maka baik. RPBIS kurang dari sama dengan 1 sangat baik. Lalu yang kelima,
pada analisis fungsi distractor. Tujuan pemakaian distractor ini yaitu mengecohkan mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, distractor yang baik adalah yang dapat dihindari oleh anak-anak yang pandai dan terpilih oleh anak-anak yang kurang pandai. Selanjutnya, uji coba butir soal. Materi IPS yang kami ujikan, yang pertama oleh Nur Asriani, yaitu pada kelas 4, pada kelas 6, tema 7 tentang kepemimpinan. Yang kedua, oleh saya sendiri, Neni Aryani, pada kelas 4, tema 3 tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia, dan tema 4 tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, oleh Hendriani, pada kelas 4, tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Yang keempat, oleh Irnawati, pada kelas 4, tema 3 tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia, dan tema 4 tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Uji coba butir soal oleh Nur Asriani. Tempat dan waktu uji coba yaitu di SDN 014 Penajam, Pasar Utara, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pada pukul 7.30 sampai 10 waktu Indonesia Tengah. Subjek dan objek uji coba yaitu oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian objek uji coba semua murid kelas 6 yang berjumlah 22 orang. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen uji coba pelaksanaannya secara online dengan menggunakan Google Form. Jumlah soal sebanyak 20 butir soal yang terdiri dari 20 butir pilihan ganda dengan bentuk tes objektif dan jenis butir soal pilihan ganda biasa. Kedua, pelaksanaan pengumpulan data yaitu dengan menggunakan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Senin 15 Maret 2021. Selanjutnya, uji coba butir soal oleh saya sendiri, Neni Aryani. Tempat dan waktu uji coba yaitu bertempat di MI Al-Mujahidin Samarinda pada hari Rabu 10 Maret 2021 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Tengah. Subjek dan objek uji coba yaitu mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian objek uji coba pada murid kelas 4D yang berjumlah 24 orang. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen uji coba pelaksanaan secara online dengan menggunakan quizzes. Jumlah soal sebanyak 20 butir soal pilihan ganda. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan data. Pengumpulan data dilaksanakan pada hari Rabu 10 Maret 2021. Uji coba butir soal oleh Hendriani. Tempat dan waktu uji coba. Tempat pelaksanaan di MIT Al-Amin Babulu. Waktu uji coba pada hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 9.45 sampai mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian objek uji coba yaitu pada kelas 4D yang berjumlah 16 orang. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama instrumen uji coba pelaksanaan secara tertulis dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal yang terdiri dari 20 butir pilihan ganda dan menggunakan secara manual, dipoto dan dikirim melalui WA Group. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan data. Pengumpulan data dilaksanakan pada hari Rabu 24 Maret 2021. Selanjutnya, uji coba butir soal oleh Irnawati. Tempat dan waktu uji coba tempatnya di MI Al-Mujahidin Samarinda pada hari Rabu 10 Maret 2021 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Tengah. Subjek dan objek uji coba dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Objek
uji coba pada murid kelas 4A yang berjumlah 21 orang. Teknik pengumpulan data, yang pertama instrumen uji coba. Uji coba pelaksanaan secara tertulis dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal yang terdiri dari 20 butir pilihan ganda dengan bentuk tes melalui kuisis. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengumpulan data. Pengumpulan data dilaksanakan pada hari Rabu 10 Maret 2021. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Neni Aryani atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya sendiri yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Hasil uji coba butir soal oleh Nur Asriani. Berdasarkan hasil analisis butir soal, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kesulitan butir soal dengan kriteria sedang sebanyak 4 soal dan kriteria mudahnya sebanyak 16 soal. Kemudian yang kedua yaitu daya pembeda soal dengan kriteria baik sebanyak 11 soal, cukup sebanyak 3 soal, sedang sebanyak 2, dan tidak baik sebanyak dan tidak baik sebanyak 2 soal dan tidak terdeteksi sebanyak 1 soal. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dari analisis reliabilitas butir soal, dinyatakan instrumennya reliable. Kemudian yang keempat, yaitu berdasarkan dari analisis validitas alat ukur, terdapat 3 butir soal dinyatakan valid, dan 16 butir soal dinyatakan tidak valid, dan 1 butir soal tidak terdeteksi. Kemudian berdasarkan dari kriteria sangat tinggi tidak ada, tinggi tidak ada, sedang 3 butir soal, rendah 3 butir soal, dan sangat rendah sebanyak 13 butir soal dan tidak terdeteksi 1 soal. Selanjutnya yaitu hasil uji coba butir soal oleh Neni Aryani. Yang pertama yaitu kesulitan butir soal dengan kriterianya sebanyak 3 soal dan kriteria mudah sebanyak 17 soal. Kemudian yang kedua, daya pembeda soal dengan kriteria baik sebanyak 6 soal, cukup sebanyak 3 soal, sedang sebanyak 9 soal, dan tidak baik sebanyak 2 soal. Yang ketiga yaitu berdasarkan dari analisis reliabilitas butir, soal dinyatakan instrumennya reliable. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan dari analisis validitas alat ukur, terdapat 5 butir soal dinyatakan valid dan 15 butir soal dinyatakan tidak valid. Kemudian berdasarkan dari butir soal valid dengan kriteria tinggi 1 soal, butir soal valid dengan kriteria sedang sebanyak 4 soal, butir soal tidak valid dengan kriteria rendah sebanyak 7 soal, dan butir soal tidak valid dengan kriteria sangat rendah yaitu 8 soal. Selanjutnya itu hasil uji coba butir soal oleh Hendrian. Yang pertama yaitu kesulitan butir soal dengan kriteria sedang sebanyak 13 soal, kemudian mudah sebanyak 5 soal, dan sukar sebanyak 2 butir soal. Yang kedua, daya pembeda soal dengan kriteria baik sebanyak 10 butir soal, sangat baik sebanyak 3 butir soal, sedang sebanyak 3 butir soal, dan tidak baik sebanyak 2 butir soal. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan dari analisis reliabilitas butir soal, dinyatakan instrumennya tidak reliable. Yang keempat yaitu berdasarkan dari analisis validasi alat ukur, terdapat 20 butir soal dinyatakan tidak valid. Selanjutnya. Yang terakhir yaitu hasil coba butir soal oleh Irnawati. Yang pertama, kesulitan butir soal dengan kriterianya sebanyak 4 soal dan kriteria mudah sebanyak 16 soal. Yang kedua, daya pembeda soal dengan daya kriteria baik sebanyak 0 soal, cukup sebanyak 1 soal, sedangkan dan tidak baik sebanyak 19 soal, dan tidak terdeteksi sebanyak 0 soal.
Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan dari analisis reliabilitas butir soal dinyatakan instrumennya reliable. Kemudian yang keempat, berdasarkan dari analisis validitas alat ukur, terdapat 7 butir soal dinyatakan valid dan 14 butir soal dinyatakan tidak valid. Kemudian yang kelima yaitu butir soal tidak terdeteksi 0 soal. Kemudian berdasarkan dari kriteria tinggi 3 butir soal, sedang sebanyak 5 butir soal, dan rendah sebanyak 7 butir soal. Kemudian yang sangat rendah terdapat 5 butir soal dan tidak terdeteksi sebanyak 0 soal. Baik, mungkin materi yang kami sampaikan hanya segitu. Karena semua materi telah disampaikan oleh masing-masing pemateri, saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 4, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.